Tuhan. Habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setia, katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini keluarga besar Baptis Mekarsari merayakan Paskah dan juga sampai kepada hari ini momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati acara yang sudah dipersiapkan oleh panitia dan ibadah yang kami nikmati saat ini. Firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan, Tuhan menolong dan memberkati supaya usai ibadah ini kami punya pemahaman yang baru, kami punya pengetahuan, kami punya semangat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, siap dipakai oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Shalom. Pertama-tama saya sudah kirim di grup khotbah saya untuk hari ini. Dan sebelum kita buka khotbahnya, kita baca dulu Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas berapa Bapak Ibu? Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kita baca secara bersama-sama. Setelah saya membaca perikopnya, serentak kita membaca bersama-sama. Sudah siap? Sudah ketemu ayatnya? Baik. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan berangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Ayat 52 dan 53 saya ingin baca kembali. Mereka sujud menyembah Yesus. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wah, luar biasa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya sudah mengirim di grup ya, di grup gereja bagi teman-teman yang bisa download silakan. Dan bagi yang mau fokus ke saya juga lebih bagus lagi. Jadi tema hari ini adalah pergi untuk kembali. Ya. Temanya apa Bapak Ibu? Pergi untuk kembali. Yesus ini adalah penampakan terakhir sebenarnya. Adalah penampakan terakhir di Betania ketika dia akan meninggalkan murid-muridnya secara jasmani ya. Jadi dia tidak lagi bersama dengan muridnya siang dan malam, tidak lagi bersama dengan muridnya mendaki gunung dan turun lembah, tidak lagi bersama dengan muridnya tidur dan lapar ya. Tidak lagi bersama dengan murid-muridnya menyembuhkan orang sakit secara langsung, yang buta bisa melihat,
yang tuli bisa mendengar, yang lumpuh bisa berjalan, bahkan yang mati bisa bangkit. Jadi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak lagi secara kasat mata mereka melihat. Yesus akan kembali ke surga. Nah, ini yang akan menjadi perenungan bagi kita di momen Paskah pada hari ini, yaitu pergi untuk kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, murid tidak menyaksikan Yesus saat keluar dari kuburan. Yesus sendiri tidak melihat, murid-murid sendiri tidak melihat waktu Yesus bangkit dari kuburan. Ya, justru wanita-wanita yang hadir lalu kemudian kuburnya sudah kosong. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit. Ibu Muria tadi tanya di jalan, saya harap Ibu Dia bisa menjawab. Kan Yesus bangkit dari kematian, kan 40 hari kan dia sesudah kebangkitan. Nah, lalu 40 hari itu di mana dia kata? Ya. Belum pernah ada mahasiswa yang tanya begini. Memang saya juga agak bingung tadi ya, kalau dia tinggal di rumah Maria, masa dia menampakkan diri lagi kepada Yakobus saudaranya kan? Kan dia menampakkan diri juga kepada Yakobus. Kalau dia tinggal di rumah Maria dan Yusuf, ya nggak mungkin lagi dibilang penampakan kan, memang dia ada di sana. Siapa mau ketemu dia datang aja ke sana kan? Nah, ini salah satu pertanyaan yang sulit. Lalu kemudian saya bilang bahwa 40 hari itu sesudah kebangkitan Yesus sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Jadi dia tidak lagi mengenakan tubuh jasmani seperti kita. Karena itu dia tidak bisa lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Murid-murid bersembunyi dalam satu ruangan, tiba-tiba dia hadir di situ. Ya. Tiba-tiba dia hadir di situ. Jadi kehadiran dia di situ meneguhkan murid-murid yang sedang ragu. Murid-murid sedang ketakutan. Jadi Yesus perlu datang untuk membuktikan, aku sudah bangkit. Apa yang sudah pernah saya sampaikan bahwa anak manusia akan mati, lalu kemudian bangkit pada hari yang ketiga, lalu kemudian naik ke surga. Itulah inti Injil. Lalu Yesus dengan penampakannya kepada murid-murid membuktikan bahwa memang benar dia sudah bangkit. Saya bilang kepada Ibu Muria, justru kalau dia tidak menampakkan diri, sulit bagi mereka untuk percaya kalau dia sudah bangkit. Sebab mereka tidak melihat sendiri waktu dia bangkit. Tapi ketika dia hadir dalam pertemuan mereka, dalam ruangan mereka, di dalam situasi gundah gulana dan keraguan, dan bahkan dia berkata kepada Thomas, lihat ini jarinya, dia tunjukkan bekas luka. Saya kira ini merupakan satu momen penting bagi murid-murid untuk menyegarkan kembali ketidakpercayaan mereka. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, penampakan Yesus sesudah kebangkitan itu sangat penting sekali. Bahkan kalau Bapak Ibu dan Saudara ingat khotbah saya waktu saya khotbahkan tentang orang yang pulang ke Emmaus. Masih ingat Bapak Ibu? Waktu mereka sudah melihat Yesus disalibkan dan dikuburkan, orang murid termasuk murid Kleopas misalnya salah satu, dia kembali pulang kampung bawa tas, sudah pulang kampung udah. Tapi dalam perjalanan pulang kampung, seolah-olah bagi mereka yang kita harapkan tadi menjadi raja, yang kita harapkan sebagai Tuhan, yang membebaskan kita, sudah mati. Sirna sudah harapan kita. Mereka pulang kampung, saudara-saudara, seperti putus asa. Waktu mereka pulang ke jalan menuju Emmaus, hampir sore, Tuhan mendatangi mereka. Betul ya? Tuhan menampakkan diri kepada mereka. Lalu kemudian dalam perjalanan diskusi tentang informasi yang disampaikan Yesus bahwa anak manusia akan bangkit sesuai dengan yang disampaikan oleh firman Tuhan dan para nabi. Saudara-saudara, sampai pada malam hari mereka mengundang Yesus untuk mampir di rumahnya dan mereka makan roti bersama-sama. Lalu terbuka pikiran mereka, terbuka perasaan mereka, mata hati mereka. Benar, ini dia Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang sudah bangkit. Maryam itu memberikan persetujuan. Yesus sudah bangkit. Pada saat biasanya momen-momen terpenting itu ada Maryam yang menjadi. Saya kira ini persis sama ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika mereka
mendapat penegasan melalui penampakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak seperti yang kita pikirkan selama ini, kalau dia sudah mati selamanya. Tidak. Mereka kembali. Pagi-pagi firman Tuhan berkata, mereka kembali jumpai teman-teman murid yang lain, dan mereka menyampaikan, kami bertemu dengan Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, penampakan. Saudara ingat Petrus dan kawan-kawan, saudara-saudaranya, apa pekerjaan mereka sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus? Mereka menjala ikan. Nah, saudara tahu, ketika Yesus mati dan dikuburkan, apa yang mereka lakukan? Mereka kembali menjala ikan. Saudara. Mereka kembali menjala ikan. Saya mau tanya kepada saudara-saudara yang sudah baca, waktu mereka menjala ikan dan mencari ikan semalaman, mereka dapat ikan atau tidak? Tidak. Untung Yesus datang pagi-pagi dan menyediakan roti bakar dan ikan bakar. Bukan roti yang kita makan hari ini ya, beda ya. Saudara-saudara, Yesus datang dan menyediakan roti bakar dan ikan panggang, sama-sama bakar. Sama-sama bakar. Saudara, waktu habis makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawab Simon? Aku mengasihi engkau. Apa kata Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-domba. Penting sekali Yesus menampakkan diri supaya memberi penegasan kepada murid-murid. Aku sudah bangkit. Kalau engkau mengasihi aku, buktikan kasihmu dengan memimpin, menggembalakan domba-dombaku. Siapa domba-domba yang digembalakan? Jemaat Mekarsari? Mungkin iya. Tapi tafsiran saudara tentang domba itu siapa? Setiap orang percaya. Amin. Jadi kalau kau Michael, kau Noldi adalah domba-domba Kristus, ada Pak Hans sebagai imam dalam rumah itu. Ada Ibu Munir yang sedang foto, Ibu Munir lagi selfie. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau engkau berkata engkau mengasihi Tuhan, kalau engkau sebagai suami, kalau engkau sebagai istri, engkau sebagai orang tua, gembalakan domba-domba Kristus, anak-anak Tuhan yang ada di rumah kita. Kalau saya sebagai gembala, gembalakan setiap orang percaya di dalam gereja. Kalau saudara sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, gembalakan orang-orang percaya itu sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Saudara. Ini penegasan itu penting sekali, saudara. Lalu sesudah 40 hari Yesus tiba saatnya untuk naik ke surga. Untung tadi antara Mekarsari dari gereja ke sini itu tidak terlalu jauh. Sebab ada pertanyaan kedua dari Ibu Muria, saya tidak jawab di sini. Dia bilang begini, kenapa harus 40 hari katanya? Pak, saya bilang kita udah mau nyampe. Kenapa harus 40 hari katanya? Kita udah mau nyampe, nanti lah baru kita diskusi lagi. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus, pada waktu 40 hari sesudah 10 kali penampakan, Yesus mengajak murid-muridnya ketemu di Bukit Betania itu. Lalu kemudian dia akan berpisah dengan mereka. Dia pergi untuk kembali. Saudara-saudara, kenapa? Mengapa Yesus pergi ke surga? Saudara-saudara, ada yang bisa jawab? Mengapa Yesus pergi? Karena dia berasal dari surga. Jelas sekali itu. Ya, Yohanes 16 ayat 28. Yesus berasal dari surga. Dalam kitab Filipi juga mengatakan bahwa karena dosa manusia, dosa saya dan saudara, maka Allah rela menjadi manusia. Kata yang dipakai, kata inkarnasi, sebenarnya bukan menjelma menjadi manusia, tapi Allah menjadi manusia. Atau dalam Yohanes pasal 1, Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudara. Itu berarti mengapa Yesus pergi ke surga? Karena memang dia dari surga. Amin Bapak Ibu. Memang dia dari surga. Ini penting sekali, jangan sampai saudara berpikir ini memang dia dari Nazaret. Bukan. Yesus yang terangkat ke surga ini, saudara-saudara, dia berpisah secara jasmani dengan murid-muridnya karena memang dia berasal dari surga. Hal yang kedua yang kita perhatikan, ia pemilik surga.
Saudara ingat mandat di dalam Matius 28, segala kuasa di mana? Di surga dan di bumi ada padaku. Bayangkan. Berarti kalau begitu, kalau dia pergi ke surga, berarti dia pemilik surga. Dia pemilik surga. Apalagi saudara-saudara yang bisa kita pelajari, yang ketiga, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14, rumah Bapa. Yesus berkata begini, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak, tentu aku tidak mengatakannya padamu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita, saudara-saudara. Di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka di mana Yesus berada, kita pun berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, ini harus menjadi pemahaman bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus pergi ke surga karena memang dia berasal dari surga. Yesus pergi ke surga karena memang dia penguasa di surga. Bukan hanya di surga, tapi juga dia penguasa di bumi. Karena itu kalau kita tidak percaya kepada Yesus, ini kesempatan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Bagi saudara yang belum percaya Yesus, ini kesempatan untuk percaya Yesus. Tadi malam dalam jam doa, saya juga menyampaikan dalam Injil Lukas di ayat sebelum ayat 50 ini. Saya menekankan tentang gereja baptis adalah gereja yang memberkati, gereja yang sehat, gereja yang misionaris. Gereja kita, gereja baptis Mekarsari juga adalah gereja yang visinya apa Bapak Ibu? Coba sama-sama katakan. Visi gereja baptis Mekarsari menjadi gereja, misinya satu, mengasihi Tuhan. Haleluya. Yang kedua misinya, amin. Yang ketiga, macam agak ragu sini. Yang ketiga, pergi. Lalu kemudian yang keempat, yang kelima, Ibu Tuti seperti lihat-lihat saya macam berapa? Iya. Saudara-saudara, ini visi gereja kita, ini misi gereja kita sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Secara umum gereja baptis, saya juga tadi malam sampaikan bahwa di gereja GGBI itu bulan Mei, mulai dari sebenarnya bulan April ya, sejak momentum Paskah itu ya, bulan April, bulan Mei sama Juni itu masuk dalam bulan misi. Nah, masuk dalam bulan misi. Ibu Tati, saya kira Ibu Tuti ya, Ibu Tuti saya kira pasti tahu. Ibu Tati ya, yang pejabat GGBI Ibu Tuti, Ibu Tati. Ya kalau Ibu Tuti pejabat Mekarsari, kalau Ibu Tati pejabat GGBI sama Pak Apil. Saya kira di GGBI kita itu ada namanya bulan misi. Nah bulan misi itu selalu ada persembahan misi. Selalu ada persembahan misi. Untuk apa? Untuk dikumpulkan dalam organisasi kita untuk pelayanan misi. Kami di kelas sekolah minggu sesungguhnya sudah bahas itu ya. Saya kira Papi dengan terang sekali menjelaskan kemana uang misi itu. Jadi ketika nanti saudara-saudara diminta untuk persembahan misi, jangan tahan-tahan. Amin. Halo? Halo? Siap ya? Saudara-saudara, untuk pekerjaan misi, apalagi di dalam gereja kita, gereja yang misioner. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, kita dapat pelajaran yang pertama. Mengapa Yesus pergi? Karena Yesus pemilik surga. Yesus berasal dari surga. Dan Yesus menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Jadi kalau begitu, kalau kita mati hari ini, apakah saudara yakin pasti masuk surga? Amin. Pak dokter, yakin?
Kevin agak ragu. Yakin? Oi Marta, tepuk tangan dong. Kalau kita percaya Yesus, ini janjinya, saudara-saudara. Tempat di mana aku berada, kamu pun berada, saudara-saudara. Jadi kalau ada di antara jemaat Mekarsari, waktu nanti kita semua pergi ke surga, lalu kemudian kok itu wajah Mekarsari salah satu tuh ada di tempat lain, berarti dia belum percaya Tuhan Yesus. Jangan sampai ada di ruang yang lain. Kita pastikan berada di surga bersama-sama. Amin. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, pelajaran yang kedua, Tuhan memberi berkat. Jadi selain Yesus menyampaikan penegasan bahwa dia pemilik surga, sekarang yang kedua, Yesus memberkati murid-murid. Saya kira ini juga penting sekali menjadi pesan, karena murid-murid mereka punya pemikiran yang keliru berkaitan dengan kehadiran Yesus. Nah, begini Bapak Ibu, murid-murid itu bersama dengan Yesus ini mereka menganggap dia raja orang Yahudi yang akan memerdekakan mereka dari perbudakan orang Romawi, kan begitu? Ya, dengan dia memerdekakan mereka, maka orang-orang Yahudi itu akan menjadi orang-orang yang terberkati, orang-orang yang sukses secara jasmani, saudara-saudara, yang sukses secara jasmani. Tapi ternyata bukan, saudara-saudara. Di dalam teks Yunani, saudara-saudara, kata berkat itu berbeda dengan Matius pasal 5. Kalau Matius pasal 5 itu makarios. Makarios itu memberkati, tapi di sini eulogia itu berbeda dia. Lalu apa arti eulogia? Eulogia artinya karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Wah, ini keren. Dalam Ulangan 28 ayat 12. Jadi begini Bapak Ibu, sederhananya, Yesus tidak lagi bersama dengan murid waktu mereka butuh makan, tiba-tiba Yesus bisa memberikan makan. Terus waktu mereka butuh minum, Yesus bisa menciptakan anggur dan sebagainya. Sekarang dia tidak lagi bersama-sama dengan mereka, tapi dia melayangkan berkat, eulogia, yang artinya ada karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan murid-murid menjadi berhasil. Ketika mereka melakukan tugas pelayanan, ketika mereka melakukan pekerjaan mereka di bidangnya masing-masing, khususnya pelayanan, saudara, mereka akan berhasil. Ada keberhasilan, ada berkat yang melekat pada setiap murid. Yang kedua, saudara, kehadiran Allah bersama-sama dengan mereka. Jadi ketika Tuhan, aku memberkati engkau. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya keberhasilan, tapi kebersamaan Tuhan bersama-sama dengan murid-murid. Wah, ini keren banget ya. Lalu kemudian yang berikut lagi, Bapak Ibu dan Saudara, yang ketiga, pemberian kekuatan, kuasa dan pertolongan. Dan yang keempat, pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita menghasilkan kebaikan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin tegaskan kembali untuk poin yang kedua ini. Untuk poin yang kedua ini, kantong ini baik-baik saudara. Ketika kita memperingati Paskah, ketika kita memperingati kematian, kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus, dan dia naik ke surga, jangan lupa saudara, ada berkat eulogia saudara. Ya. Kalau makarios itu bisa berarti diberkatilah engkau, berbahagia engkau menikmati hidupmu, menikmati pelayananmu dan keluargamu. Tapi ini eulogia artinya memberkati pekerjaan kita, saudara-saudara, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, saudara-saudara. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini luar biasa. Jadi Yesus tentu memberikan pemantapan bagi murid-murid. Aku memang tidak bersama dengan kamu waktu kamu butuh makan, aku bisa mengucap syukur lalu kemudian roti menjadi banyak. Waktu butuh minum, saya bisa mengubah air menjadi anggur. Tidak lagi, tapi saya pastikan meskipun secara jasmani aku tidak bersama dengan kamu, berkatku yang kucurahkan hari ini, eulogia, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu akan berhasil. Amin. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Biasa, saudara. Ini, saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Akhirnya apa? Kehidupan kekristenannya biasa aja.
ya, mengalir aja begitu ya. Tapi ketika orang Kristen mengerti ini dengan baik, mantap betul-betul dalam pikirannya, maka dia menjalani ini dengan semangat dari Tuhan. Ya. Banyak orang Kristen yang ikut arus saja ya, ke gereja, berdoa ya berdoa, ya. Hari Minggu ya ke gereja, itu hanya rutinitas. Tapi kalau orang Kristen, dia tambahkan sedikit lagi pengertian dalam dirinya tentang firman Tuhan, dia menghidupi firman Tuhan, dia mengamini firman Tuhan, akan segar hidupnya. Akan segar hidup. Kalau dia mengalami keberhasilan, dia mengalami keberuntungan dalam hidupnya, dia menyadari itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Lalu kemudian dia mengalami kegagalan, dia tidak putus harap, dia tidak mudah menyerah. Saudara, anak Tuhan selalu ada pencerahan. Allah memberkati, Allah memberi pertolongan, Allah menyertai. Ini poin yang ketiga, saudara. Yesus secara jasmani memang dia meninggalkan murid-murid, tapi dia akan kembali. Kembalinya bagaimana, saudara? Yesus berkata, Aku mengirimkan Roh Kudus. Kalau saudara baca di ayat di dalam Lukas tadi pasal 24 ayat yang ke-49, ayat 47 sampai 49, saya minta satu orang baca. Ibu Ika, minta tolong baca 47 sampai dengan 49. Ibu Ika bisa berdiri di sini, Ibu Ika? Lukas 24. Ya, 24 ayat 47 sampai 49. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, Amen. mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Amen. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Yesus menjanjikan akan menyertai murid-murid melalui Roh Kudus. Secara jasmani memang dia tidak lagi bersama dengan murid-murid, tapi kehadirannya, itu sebabnya judul kita pergi untuk kembali, saudara. Dia pergi secara jasmani, tapi dia hadir bersama secara spiritual, secara rohani, bersama-sama dengan kita melalui apa? Kehadiran Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus. Saya sedikit masuk kepada teologi sedikit, ini agak mungkin melebar tapi juga tidak terlalu melebar. Di dalam konteks perjanjian lama Bapak Ibu, kalau misalnya Sasha percaya Tuhan Yesus dalam konteks perjanjian lama, Roh Kudus ada pada Sasha. Saat dia percaya, hidupnya di dalam Tuhan, maka Sasha selalu ada Roh Kudus. Tapi pada saat Sasha tidak lagi percaya Tuhan, Sasha mungkin malas ke gereja atau dia Sasha tidak lagi berdoa, Sasha menyembah berhala, maka Roh Kudus akan keluar dari diri Sasha. Ya, Roh Kudus akan keluar, dia akan meninggalkan. Tapi saudara-saudara, waktu Yesus mati dan dia bangkit dan terjadi pencurahan Roh Kudus seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, saudara percaya Yesus hari ini, zaman gereja, zaman perjanjian baru, ya, zaman perjanjian baru, koaksel. Percaya Yesus sudah zaman perjanjian baru, walaupun memang dia jarang ke gereja, Mekarsari, tapi Roh Kudus ada pada dia. Amin. Dia tetap gereja juga, cuma memang dia jarang ke kita. Tapi saudara, kalau kamu malas ke gereja, tapi kamu sudah ada Roh Kudus, malas berdoa, tapi sudah ada Roh Kudus, malas memberi, malas menolong, tapi sudah ada Roh Kudus, saudara-saudara, berarti apa? Kamu sedang mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam hatimu. Roh Kudus tidak akan keluar seperti perjanjian lama, saudara. Dia tidak akan keluar masuk. Kalau dia suka dia datang, dia tidak suka dia datang. Justru sekarang Roh Kudus ada di dalam hatimu pada saat kau percaya Yesus. Lalu ketika kau melakukan dosa, melakukan penipuan, melakukan pencurian, saudara, dan kejahatan-kejahatan yang lain, saudara, kamu sedang mendukakan Roh Kudus dalam hatimu. Saudara, ini penting sekali, saudara. Jemaat-jemaat, halo jemaat Mekarsari. Saudara mungkin sudah percaya Yesus, tapi karakter-karakter kedagingan masih ikut juga, masih buntuti kita terus, saudara. Karakter-karakter itu yang negatif itu mendukakan Roh Kudus. Itu mendukakan Roh Kudus.
Saya ingin menegaskan hari ini, saudara, di perayaan Paskah kita, keluarga besar Baptis Makassar, saudara masing-masing harus minta pertolongan dari Tuhan. Karakter-karakterku yang tidak terpuji, sifat-sifat malasku, sifat-sifatku yang buruk, saudara-saudara, saya mau tundukkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, saudara, supaya roh yang ada padaku memberikan aku kekuatan, memberikan aku semangat, saudara. Roh yang ada padaku memberikan pencerahan, sehingga pada saat engkau mengambil keputusan, engkau melakukan tugas apapun, engkau mendapat penyertaan Tuhan. Ada banyak orang Kristen rajin ke gereja, saudara, rajin berdoa, tapi selalu juga mengerutu, Tuhan kok kenapa, kok kenapa, kok kenapa Tuhan. Jangan-jangan, ya, jangan-jangan dia merasa bahwa sudah percaya Yesus, tapi sesungguhnya dia belum percaya. Atau yang kedua, dia sudah ada Roh Kudus, tapi sesungguhnya kedagingan dia yang dominan, sehingga pada saat ada masalah larinya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan di dalam diri kita itu bukan pembantu. Jadi pada saat kita butuh baru kita minta Tuhan, bukan pembantu. Bukan pembantu, tapi pada saat kita sakit baru datang kepada Tuhan. Pada saat kita jalan buntu baru kita, Tuhan tolong saya. Itu namanya Tuhan pembantu. Sakit atau sehat, diberkati atau masih miskin, saudara-saudara, selalu utamakan Tuhan. Minta keputusan dari Tuhan. Itu yang benar, saudara. Itu yang benar. Itu yang benar. Ini yang saya mau tekankan kepada kita. Ciri orang Kristen, orang yang mengalami dan disertai oleh Tuhan, saudara-saudara, penyertaan Tuhan senantiasa bagi setiap orang yang mendapat berkat itu. Lalu kemudian di sini ada Immanuel dan Immanen. Nah, itu sama. Apa itu? Kalau Immanuel kan Allah beserta kita. Kalau Immanen sama dengan Immanuel. Pernah dengar tentang transenden dan imanen? Kalau transenden itu artinya Allah yang sangat jauh, tidak terlampau dengan akal dan pikiran kita. Tidak bisa kita selami setiap perbuatan Tuhan. Benar Bapak Ibu? Atau kalian semua tahu perbuatan Tuhan? Kita tidak tahu, hari esok kita tidak pernah tahu. Itu menunjukkan apa? Bahwa Tuhan kita itu tidak bisa kita selami dengan akal pikiran kita. Kalau sampai kita memahami Tuhan secara sempurna, kita udah sama dengan Tuhan. Karena itu apa? Ada yang namanya transenden. Dia memang jauh. Dia tidak bisa diimbangi dengan batas pengetahuan kita yang sangat terkerdil dan terbatas ini, saudara. Tapi puji Tuhan, haleluya, Dia Allah yang imanen. Iman itu artinya Dia datang mendekatkan diri kepada kita. Atau imanen juga berarti Dia yang turun kepada kita. Dia yang jauh tadi, lalu kemudian Dia turun. Dia turun kepada siapa? Kepada umat kepunyaannya. Siapa umat kepunyaannya? Setiap orang yang percaya kepadanya. Siapa orang yang percaya kepadanya? Yang hadir pada hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini penting sekali, saudara. Jadi kalau begitu dong, saya sudah percaya Yesus. Paskah mengingatkan kembali, menyegarkan kembali bahwa ternyata Allah yang Immanuel yang menyertai saya. Dia Allah yang tadinya jauh, tapi sekarang Dia rela mendekatkan diri kepada saya, manusia yang berdosa. Yes, bukan saudara yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu harus dihapus itu, pola pikir begitu. Siapa saudara? Dosa saudara banyak banget, ya. Mau datang kepada Tuhan, firman Tuhan bilang Dia kudus. Dia tidak bisa dihampiri dengan orang yang tidak kudus. Lalu bagaimana dong? Dia Allah yang kudus. Ketika saudara mengakui, percaya kepada Dia dan mengaku dosa, maka Dia yang menghampiri kita. Wah, ini yang namanya imanen. Dia mendekatkan diri kepada kita, lalu kemudian Dia merangkul kita. Dia dengan kasih karunia-Nya, Dia dengan kasih sayangnya, Dia datang kepada kita. Saudara-saudara, itu yang Tuhan lakukan. Ini yang disebut dengan imanen. Saudara-saudara, ini yang disebut dengan imanen. Allah datang kepada saudara. Allah mendekati saudara, bahkan Dia bersama-sama dengan saudara. Makanya saya selalu bilang begini, kalau orang Kristen itu berhasil,
Kalau Juan nanti berhasil, kalau Esel nanti berhasil, Desa nanti berhasil, Shirley berhasil, Meli berhasil, semua kita berhasil. Jangan bilang begini, oh kok bisa ya? Kok bisa ya? Si Feli kok bisa berhasil ya? Si Feli kok dapat suami pengusaha ya? Saudara, jangan heran kalau anak Tuhan disertai oleh Tuhan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Amin Bapak Ibu. Ini penting sekali saudara-saudara. Ini garis bawahi, catat ini baik-baik saudara-saudara. Kadang-kadang kita kalah dengan orang-orang karismatik. Orang karismatik itu mereka klaim. Ya. Mereka klaim, bahkan kata rebuh saudara-saudara. Mereka menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Kita klaim, kita rebuh. Itu selalu bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Dari mana ide itu saudara? Karena ide itu muncul dari orang yang disertai oleh Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah salah, saudara-saudara. Tuhan tak pernah bohong. Jadi ketika mereka percaya kepada Tuhan, total, saudara-saudara. Total dan all out, saudara-saudara. Dan kemudian Tuhan yang berbelas kasih. Dia seperti tali sifat. Dalam perjanjian lama menggunakan tali sifat. Tali sifat itu tidak pernah salah, Pak. Kalau diturunkan dari atas, kelurusannya supaya tahu. Turunkan tali sifat. Siapa yang tukang di sini? Saudara. Turunkan tali sifat. Gak mungkin tali sifat itu dari atas lalu kemudian dia miring begini. Gak mungkin. Tali sifat dia turun ke bawah dan firman Tuhan berkata, Tuhan kita tali sifat. Tuhan kita tali sifat. Dia tidak pernah miring. Dia adil, saudara-saudara. Dia sempurna. Dia lurus. Dia lurus. Karena itu saudara-saudara, karena engkau meyakini firman Tuhan ini, dia menyertai saudara. Dia dekat dengan saudara. Apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, dia ada bersama saudara. Ceritakan kepada dia. Ceritakan kepada dia. Sampaikan kepada dia. Saudara-saudara, dia pasti menolongmu. Dia pasti memberkatimu. Dia pasti memberikan solusi dalam hidup. Saudara-saudara, ini penting sekali. Kalau engkau gagal, jangan menyesal. Kalau engkau mungkin merasa belum sukses, jangan patah arah. Bangkit kembali. Klaim firman Tuhan. Hidup yang Tuhan percayakan ini, hidup dalam pengalaman rohani. Amin. Hidup dalam pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada ujian respon? Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita menyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidup. Terima kasih untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Haleluya. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Amin. Terima kasih Yesus untuk
Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dengan iman katakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Amin. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Saudara, dalam sikap doa masing-masing, renungkan kasih Tuhan di momentum Paskah. Dia naik ke surga, sebab dia pemilik surga. Dia yang punya surga, dan dia menyediakan tempat bagi setiap kita yang percaya. Karena itu setiap orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Dan dia memberkati, dia meninggalkan berkat eulogia, kesuksesan, keberhasilan dalam setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan. Ini garansi yang Tuhan sampaikan di Betania itu. Itu sebab tidak heran murid-murid ketika turun Roh Kudus, keberhasilan terjadi luar biasa. Pertumbuhan gereja Kisah Para Rasul luar biasa. Kebangunan rohani terjadi luar biasa. Alami Roh Kudus, alami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami minta dengan hormat Pak Tommy untuk berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan ini kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti arti kenaikan Tuhan saat ini Tuhan, bahwa kami dimengertikan Tuhan pemilik surga. Tuhan memberkati kami semua orang yang percaya kepada Tuhan, dan Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami Tuhan, untuk kami selalu setia dan selalu menemani kami untuk memuliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan. Kami ucap syukur hari ini Tuhan sudah membimbing kami boleh bersatu bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan nanti akan ditutup dengan pujian besar anugerah-Mu. Bapa di surga, kami sudah di penghujung dari ibadah kami di sesi pertama ini. Terima kasih untuk jemaat yang sudah hadir dan menikmati awal, pertengahan sampai akhir. Nah, sebentar masih ada games, permainan-permainan dalam suasana kebersamaan kami. Tuhan jaga, lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal yang membahayakan. Dan biar kami menikmati kebersamaan dengan sukacita, dengan girang, damai, dan memberkati pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan atas kami dari Allah Bapa, Yesus yang naik ke surga dan akan menjanjikan turun kembali bersama-sama dengan kami melalui Roh Kudus dan menyertai senantiasa. Mulai dari sekarang ini, Roh Kudus memimpin kami sampai Yesus datang kembali menjemput kami saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu. Semakin
Tuhan. Makasih. Iman ini semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Ya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin yes. Amin. Semakin hari. Amin, amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Alami berkat Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus diberkati. Shalom. Dan aplaus untuk hambanya Bapak Pendeta Elia. Terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk.